Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bi ni'matillah wala haula wala quwwata illa billah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa syukran li ni'matihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam amma ba'd. Rahimakumullah. Salam rahayu untuk kita semuanya. Salam rahayu untuk kita dimanapun berada. Alhamdulillah. Pada kesempatan yang berbahagia malam ini, semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan terima kasih bagi semua para ikhwan yang selalu mengikuti, yang selalu mendukung, yang selalu mensupport kami, baik dari segi manapun. Saya ucapkan jazakumullah khairan wa jazakumullah khair. Jadi pada malam hari ini kita akan membahas tentang leluhur, tapi leluhur yang berbeda. Leluhur Nusantara yang akan saya hadirkan, leluhur Nusantara yang mengetahui, yang mengikuti perkembangan Nusantara saat ini. Dan yang lagi ramai saat ini itu tentang perpindahan ibu kota yang ada di Kalimantan. Kalau menurut saya pribadi, tidak ada namanya presiden itu atas kehendak diri sendiri. Maksudnya para raja-raja atau leluhur Nusantara kita ini termasuk leluhur yang arif, yang bijak. Jadi tidak mungkin pergerakan seorang presiden yang untuk Nusantara ini nggak ada ikut campurnya beliau seperti itu. Nah, ini kalau menurut saya pribadi, jadi geraknya Pak Presiden itu datang mengadakan atau memindahkan ibu kota di Kalimantan ini, ya bukan keinginan juga, itu bukan keinginan pribadi, tapi ada dorongan leluhur Nusantara ini. Ini kalau menurut saya akan kita coba hadirkan salah satu leluhur Nusantara yang masih ada, yang mengikuti, yang andil dalam perkembangan Nusantara saat ini. Jadi apakah ada keterikatannya dari para leluhur Nusantara ini untuk tragedi itu atau terjadinya perpindahan ibu kota di Kalimantan. Jadi simak video kita, jangan sampai salah paham, gagal paham karena videonya dipenggal-penggal gitu kan. Skip aja, skip kan. Ditonton sampai selesai biar enggak ada salah paham dan jadilah penonton yang bijak bagi para hewan semuanya. Langsung saja, monggo. Jadi bagi para hewan semuanya, kalaupun menurut panjenengan semua ini video kita di Santribati ini ada manfaatnya, silahkan di-share sebanyak-banyaknya biar semuanya juga tahu gitu kan. Jangan lupa untuk ditekan tombol like-nya ya. Uang parkir Mas ya. Sehat Win? Sehat. Dengan ginsang yang nur cahya nirwana. Assalamualaikum malaikat. Leluhur Nusantara yang mengikuti andil dalam jejak hidupnya Nusantara ini, berkembangnya Nusantara ini. Dengan ginsang yang nur cahya nirwana, saya minta untuk kehadirannya ke dalam tubuh jasad mediatornya Allah.
siapapun. Selamat malam, langsung bicara yang biasa dimusuhkan saya pun juga bukan saya itu sih. Selamat malam. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Niatnya mau pakai bahasa Jawa, bahasa Melayu sana. Ini dengan siapa? Orang-orang itu menyebut saya itu dulu nama saya dulu sebelum ikut itu Ki Semar Ismoyo Jati. Itu saya itu dulu sebelum ikut itu nak Mas, ada apa manggil saya? Ki Semar ini tinggalnya sekarang di mana? Sudah di atas sana. Di atas. Alhamdulillah. Tidak di sana, gunung sana. Oh, sekarang tinggalnya di? Sudah di dekat sana. Di Kayangan. Kayangan. Oh. Kalian belum sih ya? Di Kayangan lapis berapa? Wah, sudah itu 100 ya sampai ke 100-an lah. Oh, di lapisan 100. Ya, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Lah, Ki Semar ini berarti kan yang mengetahui atau sosok yang di dalam prawayangan Jawa ya, ini. Itu saya dibikin cerita-cerita kalian bangsa Jawa Nusantara. Termasuk yang membuat Sabdo Palon. Ya, yaitu kawan satu perjuangan. Lah, Ki Semar ini selama ini mengikuti enggak atau ibaratkan selalu andil dalam perkembangan Nusantara saat ini? Sejak dahulu kala saya selalu mengikuti. Selalu Contoh mencari. dari sampean mengikuti dari zaman dulu sampai sekarang, buktinya atau tanda-tandanya sampean ini mengikuti perkembangan Nusantara ini, untuk kejayaan Nusantara ini apa? Gampang itu, waktu zaman Majapahit saya harus ikut. Itu waktu mau menaklukkan tanah Parahyangan itu. Itu kan seharusnya sana bisa menang. Itu orang Parahyangan itu orangnya sakti. Itu saya bisikan itu Bayangkara sana supaya bisa membuat siasat supaya bisa menaklukkan biar bersatu. Walaupun hanya sebagai kawan kerajaan, tapi kan itu sih Bayangkara yang itu bisa menyatukan tanah ini. Kalau sana nggak ikut Majapahit, nggak bisa yang lain-lain. Nah, itu kan pada zaman kerajaan. Yang saya maksudkan, apakah sampean panjenengan ini ikut hadir dalam kemerdekaan yang sudah merdeka Nusantara ini? Ya ikut, harus ikut. Hiruk-pikuk Nusantara ini, gitu kan? Iya, harus sampai sekarang. Sampai sekarang. Nah ya, yang saya maksud dari hiruk-pikuk Nusantara ini, yang sampean ikut andil yang paling besar, atau sampean mengikuti, atau sampean mungkin membimbing, gitu kan? Itu dari segi yang mana? Dari zaman ibaratkan pimpinan pertama Nusantara ini, Presiden Soekarno sampai sekarang ini. Itu waktu ada pergolakan
pindah dari Batavia ke sini, tanah kamu itu situ. Tuh kita pindah, suruh supaya dipindah pusatnya ke sini sebentar supaya sah. Maksudnya Nusantara ini sah, pernah pindah ke negeri, ke tanah pusar Jawa ini. Itu di mana letaknya? Itu situ Merapi, itu sebelahnya Merapi. Oh, di Jogja? Iya, itu Mataram. Pun harusnya Nusantara di situ dulu. Ya. Biar ada bekasnya di situ. Nah. Biar kedepannya itu ada keturunan-keturunan sana yang paling tidak nanti ikut memimpin. Lah, Tuh. pendapat sampean tentang perkembangan Nusantara sampai saat ini itu bagaimana? Rusak, kacau. Itu manusia-manusia yang nggak mau berpegang pada pedoman. Ini rusak sekarang, banyak yang rusak. Kami harus ikut membisiki pemimpin kalian biar ya setidaknya pemimpinnya bisa memberikan jalan untuk generasi berikutnya. Walaupun rakyatnya kalian itu Oh, jadi saat ini masyarakat Nusantara ini lagi keadaan diombang-ambingkan oleh keseluruhan faktor pemikiran apa kalian. yang membuat kerusakan akan perkembangan Nusantara? Faktor atau sebabnya? Keserakahan saja itu, ini serakah itu Serakah. itu serakah. Akhirnya menghalalkan semua cara supaya aman. Tetap pundi-pundinya semakin bertambah. Kekuasaannya nggak digoyang untuk 10 turunan. Itu seperti itu, serakah tamak itu saja sebenarnya. Sampai rela berkhianat untuk negeri kalian ini. Itu rusaknya seperti itu sekarang. Itu seperti itu. Jadi saya ikut prihatin jika sedang berbicara di atas sana, melihat kalian ini manusia-manusia sudah dipilih untuk kedepannya di negeri ini. Kenapa bisa bersifat seperti itu? Nah, itu yang harus dilakukan kita masyarakat ini untuk mengembalikan kejayaan Nusantara ini, contohnya apa? Berpegang teguh pada agamamu. Itu agama apapun lah, silakan terserah. Saya tidak mau mengurusi yang bukan ini saya. Yang jelas berpegang pada agama kalian dulu yang benar, sebenar-benarnya benar. Oh, jadi benar-benar mengikuti keagamaannya. Akhlaknya harus betul-betul, jangan main-main. Nah, saat ini kan dalam keadaan perpindahan ibu kota yang ada di Kalimantan, apakah ini juga bagian dari perkembangannya Nusantara? Kami telah lama membisik-bisiki, kami telah lama di sana itu. Sebelum saya masuk ke beliau, kami juga telah berbicara di bawah sini. Dulu sebelum yang sekarang memimpin kalian dulu, kami pernah membisikkan supaya dipindah pusatnya negara ini, jangan di sana. Itu bakal tenggelam. Bukan tenggelam dalam kemaksiatan, maksudnya seperti itu. Maksudnya nanti kalau sudah dipindah ke yang lebih jauh, nanti bisa bisa lebih gampang untuk orangnya lebih menerima, nanti bisa menyatukan kerukunan kalian semua. Tidak di sini, nanti nggak sudah terlalu padat ini tanah Jawa ini, padat kemungkaran maksud saya itu. Jadi kami pernah rapat waktu saya belum ke sana, sudah saya bisikan ke pemimpin kalian dulu yang
yang puluhan tahun memimpin sini supaya memindahkan ke sana. Tapi karena maaf nih, masih banyak dari saya, jadi beliaunya belum mampu menangkap pemikiran kami. Padahal tahu sudah waktunya dipindah, tapi belum mau menggerakkan. Tapi nggak apa-apa. Sekarang setelah saya di atas sana, kami tahu tetap pusat negara ini harus dipindah ke tanah yang sana itu supaya lebih nyaman. Karena tanah sana itu tanah keramat sebenarnya itu. Itu tanah keramat. Jangan salah sangka, itu tanah melebihi Jawa ini sebenarnya. Cuma kalian saja masih tidak paham. Nah, faktor yang menjadikan bisikan tersebut sampai akhirnya baru terwujud pada saat ini seperti apa? Setiap manusia itu punya hati. Hatinya itu punya makom masing-masing, bersemayam-nyamuk di situlah jisim kamu. Ini yang pemimpin sekarang mempunyai percikan-percikan cahaya yang bagus. Jadi kami mudah untuk membisiki. Karena budi yang halus itu sulit sekali untuk para orang yang sudah di atas, duduk di sana itu sulit sekali dimasuki bagi yang sudah terlalu. Nah, ya, apakah setiap pemimpin Nusantara ini semuanya itu didampingi kehendak leluhur Nusantara ini? Pasti. Saya pastikan itu pasti harus ada. Karena jika tidak, rusak seperti dahulu. Kenapa seperti itu? Nusantara lama sekali bangkitnya itu karena dulu kami belum mengenal beliau. Beliau itu belum tersentuh kami itu. Jadi dulu itu saling berperang. Saya dan Sabtu Palang juga berperang. Oh iya. Nah, dalam mengawal perkembangan Nusantara ini, apakah ada rapat-rapat para leluhur? Ada, kami dalam semua hal yang menyangkut umat, terutama kalian. Untuk sekarang ini terutama kalian. Untuk kalian, bukan yang lain-lain. Kami bertemu itu bukan karena apa-apa, tapi memikirkan kalian saja. Supaya kalian tetap ada sampai nanti saatnya tiba. Itu saja maksud kami. Bukan yang lain-lain. Untuk kalian. Untuk Anda. Bukan untuk yang lain. Itu kami berembuk seperti itu. Nah, Semar ini hubungannya dengan Sang Hyang Nurcahayaning Nirwana ini seperti apa? Saya pengikut beliau. Pengikut? Iya. Lalu mengikuti beliau Sang Hyang Nurcahayaning Nirwana dari kapan? Sudah sejak itu waktu ada bendera itu naik ke atas. Bendera naik ke atas. Ada cahaya naik ke atas itu. Apakah beliau Sang Hyang Nurcahayaning Nirwana ini juga mengikuti dalam perkembangan Nusantara ini? Iya. Walaupun secara dohiriahnya diam tenang, nggak nampak berbuat apa-apa, tapi dalam batiniahnya, dalam sering memerintah untuk melakukan, walaupun mungkin kalian tidak menyadarinya, bahkan kalian sekarang dipersani, kalian tidak tahu. Nah, faktor apa yang menyebabkan Pulau Kalimantan ini yang menjadikan pilihan para leluhur? Padahal kan masih banyak pulau-pulau selain Kalimantan. Itu tanah yang tinggi sebenarnya. Tanah yang tinggi sebelum kalian ini terbelah-belah ini daratan ini terbelah-belah. Sana itu sudah, ya itu pusatnya di situ. Itu lebih. Apakah ada sangkut pautnya tentang tenggelamnya nanti Jawa ini karena perpecahan, maksudnya tenggelam karena meletusnya Gunung Merapi? Ya itu maksud saya. Gunung Slamet.
Gunung Merapi. Jangan buka itu selamat sudah, biarkan saja dia lagi diam, jangan diutak-utak nanti. Nah, apakah itu juga menjadikan faktor yang menjadikan ibu kota ini pindah juga itu? Ya, nanti kedepannya nanti setelah ledakan Nah, habis. Ini juga banyak dipertanyakan pada para Iwan ini, banyak mempertanyakan tentang apakah Sang Hyang Nur juga akan memimpin pada tahun berikut ini. Apakah beliau yang memimpin ataukah beliau yang ikut dalam andil itu dari underground? Maksudnya itu bukan secara begitu, Nah, itu seperti apa? Secara memimpin itu secara batiniahnya. Memimpinnya itu bukan jasad. Bukan seperti itu. Membimbing untuk kalian supaya lebih bisa memilih pemimpin yang lebih beradab, lebih berakhlak, lebih mengetahui agama. Bukan beliaunya nanti tampil ke depan, ya tidak seperti itu maknanya. Beliau mendukung orang-orang yang beragama. Oh, jadi pergerakan Sang Hyang Nur Cahyana Nirwan ini pergerakan underground gitu? Underground itu apa, nak? Di balik layar? Dalang. Iya, dalang. Itu seperti dalang. Underground itu apa? Nah, iya nih bahasa gaul lagi. Bahasa gaulnya underground nih. Aneh-aneh manusia sekarang. Dasar. Nah, Ki Semar ini apa kesan atau pesan-pesan yang ingin Ki Semar sampaikan kepada para Ikhwan semuanya ini untuk menjunjung atau kita bagi masyarakat ini mengikuti apa namanya, atau mendukung lah seperti itu, mendukung perkembangan Nusantara ini dengan cara apa, bagaimana? Berakhlakul karimah saja, beradab yang sopan, yang santun, tidak usah aneh-aneh, merusak sana merusak sini, fitnah sana fitnah sini, tidak perlu. Itu bukan cerminan kalian, tidak seperti itu, tuntunannya tidak seperti itu. Yang mulia saja kalian. Oh, jadi poinnya itu tetap memperbaiki diri. Iya, jadi jika kalian sudah baik, berkumpul dengan majelis yang baik ini, nanti akan menular ke sekitar, ke masyarakat. Nanti masyarakat itu yang akan bercermin pada kalian, ikut mengikuti jejak kalian. Gitu. Tidak perlu gembar sana, gembor sini, fitnah sana, dengki sana, dengki, tidak usah. Itu sudah cukup untuk memperbaiki negara ini. Seperti itu. Itu seperti itu. Soal pimpinan para pemimpin itu tanggung jawab yang beda, itu nanti sudah ada jalurnya masing-masing. Nanti yang jadi pemimpin juga diberi maksud jawab. Maksud saya, apakah ini saya itu kan sebagai netizen ini mengomentari itu apakah baik apa buruk? Netizen itu apa? Maksudnya sebagai inilah, udah saya masyarakat biasa itu kan mengomentari atau ikut andil dalam wah seharusnya enggak, jangan. Nah, itu tidak perlu. Tidak perlu. Itu menunjukkan kedengkian hatinya. Oh, berarti menunjukkan yang kotor itu diri kita sendiri. Ya, itu tidak usah ketidaksukaan kita, tidak usah diungkapkan, dicatat. Cukup dalam hati saja. Kalau tidak suka, jangan diungkapkan. Kamu jadi pemimpin harus begini begitu, kamu tidak baik. Kecuali dia melanggar norma-norma agama, merusak kalian, baru kalian boleh bicara dengan bahasa. Kalaupun tidak bisa bicara bahasa, boleh, tapi itu harus bicara dulu. Tidak langsung, tidak boleh seperti itu. Ada tata caranya yang beradab. Tata cara beradab. Ya.
Nah, tata cara beradab ini kalau menurut saya itu dengan doa. Apakah benar itu seperti itu? Ya, mendoakan orang itu. Oh, seperti itu. Mendoakan itu lebih baik. Doa itu benteng perisai pedangnya kalian sekarang ini. Bukan pakai uang, bukan pakai. Jadi apapun yang dilakukan oleh pimpinan kita saat ini, ya kita berdoa aja semoga semuanya menjadi sesuatu yang baik. Ya. Dan sesuatu yang menjadikan berkembangnya kejayaannya Nusantara ini. Untuk kemaslahatan negeri ini dan kalian terutama. Lah, apakah nanti juga Nusantara ini akan meraih kejayaan pada akhirnya? Harus. Kalau tidak dari sini mau dari mana? Ya di sini ini. Kalian bagaimana itu kan sering orang-orang yang pada begini-begini potongan surgawi itu kan bisikan kami itu di sini biar jadi nanti di sini itu kalian timbulnya dari sini dari negeri ini itu seperti itu. Ini kan negeri percontohan ini seperti zaman Sulaiman dulu kan singa dan macan dan sapi saling rukun. Ya ini seperti ini contohnya sekarang seperti ini. Anda lihat negeri ini yang jadi macan banyak, yang jadi kambing ada, apalagi bebek banyak. Itu maksudnya rukun, nanti rukun, bukan saling makan memakan seperti sekarang ini. Makan memakan jangan. Itu jiwanya jiwa harimau gitu kan, tapi tidak memangsa bebek itu. Jiwa rakus. Jiwa rakus ke gedung yang sana itu, yang di sana itu gemerlap itu rakus. Lah, bagaimana cara untuk meraih kejayaan tersebut? Itu dari hal apa? Atau kita sebagai masyarakat saat ini perlunya apa? Rukun saja. Rukun saja, kerukunan kalian saja itu sudah cukup untuk negara ini sekarang ini. Harus memanusiakan manusia. Manusia memang sudah manusia. Nah, iya. Maksudnya itu saling toleransi seperti itu dalam beragama, dalam hal apapun gitu. Saya kadang nggak paham bahasa manusia. Lagi Semar ini jarang turun. Jarang. Sekarang udah alhamdulillah. Jadi kalau ada keputusan aja seperti itu. Saya yang ini. Apa kalau kalian hitung itu? Saya. Iya. Ya itu. Oh, berarti dalam kejayaan Nusantara ini berarti di setiap tahunnya pasti ada sidang. Ada nama-nama untuk kamu ada. Ada namanya kalau saya sebutkan ada yang buruk. Lah, ini lagi banyak juga yang mengatakan tentang kehadiran sosok presiden pertama, Presiden Soekarno ini. Beliau masih hidup dan selalu mengikuti perkembangan kejayaan Nusantara ini. Ya hidup, tapi alamnya beda sama seperti saya. Oh, seperti itu. Sama, cuma dia apa ya? Saya saya dulu nggak boleh ngomong lagi. Jangan ngomong seperti itu. Kualat nanti sampean. Padahal sudah. Jadi pada dasarnya benar adanya kehadiran sosok presiden pertama kita. Iya sama itu seperti para pejuang syahid itu kan mereka tetap ada, tetap hidup. Cuma beda alam dengan kalian, lebih bahagia. Nah, dibanding saya lebih bahagia yang syahid itu. Saya masih suruh bertugas ngurusi kalian manusia. Apakah untuk ini hadirnya pemimpin baru Nusantara ini selalu ada rapat di sana? Iya ada. Itu maksud saya tadi itu ada nama-nama. Kami lihat ini orangnya ini
bisa enggak ini ngayomi kalian kecil-kecil begini tapi senengnya. Jadi tetap apa namanya perkembangan Nusantara ini selalu dipantau oleh leluhur. Selalu mengikuti. Bahkan kadang kami ikut memberi peringatan kecil. Nah, peringatan itu seperti apa contohnya? Itu angin-angin, puting beliung, gempa itu bukan saya. Itu air bah itu kami. Jadi setiap bencana itu sebagai bentuk peringatan para pemimpin Nusantara. Itu kan yang kerja sebenarnya bukan saya hanya melihat. Ya. Ke situ saja. Itu ada yang kerja. Itu saya nggak bisa ngomong. Ya. Saya hanya jangan ke situ, jangan. Ke situ saja itu yang penuh. Aneh. Ini ganti ya Pak ngomongnya. Ngomong Jawa susah banget ini. Apakah dalam mengawal Nusantara ini banyak perlawanan dari kubu sebelah yang ingin menggugurkan Nusantara ini? Banyak sekali. Banyak Sekali ini sudah tertulis di negeri ini, sudah dituliskan. Jadi mereka lebih tahu dari kalian. Mereka mempelajari kitab-kitab kalian, jadi tahu kesini. Hanya kalian tertutupi ininya, jadi nggak paham juga dijelaskan. Beliau sudah menjelaskan, kalian manusia-manusia yang nggak paham, seringnya menentang kalau diberitahu. Suruh kembali, apa itu bahasa sekarang itu orang-orang itu, kalau saya lihat hijrah itu hijrah itu kenapa tidak kembali? Ini Semar nggak ada tugas apa bisa bicara lama sekarang? Yang menarik saya ini pangkatnya lebih tinggi dari saya. Oh, itu bukan saya tugas. Oh, ada tugas. Tapi karena diperintah yang lebih tinggi ya ikut. Oh ya. Lah bagaimana sampean? Nah, ini. Ini kurang menit ya? Nah, ini Semar. Semar tahu nggak fenomena tentang kelangkaan minyak goreng? Makanan. Iya. Manusia memang tidak lebih dari perut, urusannya perut dari dulu. Nyeleweng. Kenapa? Tanya itu Ya, nggak makanan. apa-apa ya. Cuma nyela aja lah. Perut yang ditanyakan. Saya dimarahi tidak ini. Masa menjalankan perut? Ya sudah, Mau tanya apa itu? kalau itu menurut sampean memberatkan itu kan. Oh ya nggak usah. tidak, maksudnya saya kan tidak butuh. Maksud makanan. saya, apakah ada unsur dalam goibnya, maksudnya yang menyebabkan terjadinya kelangkaan tersebut gitu kan? Apakah ada bangsa goib yang ikut andil ngojok-ngojoi ngono kan? Wes, ayo. Itu saya senang itu bahasa ngocok-ngocok itu, saya senang itu. Tuh. Ya ada. Itu pasukannya sana. Masuknya ke pemimpin kalian juga, para saudagar. Pemimpin saudagar begini biar dapat untung. Enggak, arti dari kelangkaannya ini apa sih, Mang? Pelajaran untuk kalian sebenarnya itu. Pelajaran untuk Kalian sebenarnya. Dari pelajarannya seperti apa? Hikmahnya itu supaya kalian jangan terlalu bernafsu mengurusi duniawi itu. Kalau orang yang legowo bahasa Indonesianya itu, bahasa Melayunya ikhlas, sabar, ya tidak usah terpengaruh bisikan iblis. Nggak ada makan untuk perut, ribut gitu sampai malaikat tertawa melihat kalian itu, tertawa. Manusia kok bisa begitu? Sudah diberi panca indera, ini bumi yang begini luasnya masih hanya hal begitu, sampai begitu. Itu keterlaluan, kalian manusia kadang-kadang keterlaluan. Saya keterlaluan ini.
Ya tidak. Ya mbok dikasih nasihat apa ki ngono iki? Ya nasihatnya saya takut mau ngomong ini. Ini sudah diprotes sama yang punya jasa, tidak usah katanya. Tidak usah. Ini aduh. Ini nanti yang punya jasad malu dan aduh. Ya sudah, mungkin sosial lagi ya. Terus dipantau kami semuanya, khususnya mungkin masyarakat di Nusantara ini dikembangkan ya. Minta tolong untuk dikembangkan pola pikirnya, dikembangkan batiniahnya gitu kan, biar lebih tahu gitu kan arti dari kejayaan Nusantara tersebut gitu kan, biar semuanya juga pada bisa legowo. Sudah semuanya sudah punya, kami tebarkan benih kecintaan itu sudah ada. Hanya tinggal mereka sininya bisa menerima atau tidak. Jadi semuanya sudah kami tanamkan itu. Jadi termasuk kita warga Nusantara ini termasuk manusia pilihan seperti itu ya. Sampai manusia yang dirindukan, bukan manusia pilihan. Pilihan kalian usah nggak mau milih kalian. Enggak, maksudnya perintah. Bangsa Nusantara ini bangsa yang besar seperti itu ya. Ya itu seperti itu. Jangan mau diadu domba dengan hal-hal yang kecil seperti itu. Jangan mau urusan dulu project besar gara-gara seperti itu. Ya sudah, terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas nasihat-nasihatnya. Semoga ada pelajaran yang bisa kita ambil. Ya. Saya permisi nih. Oke, silakan monggo. Terima kasih sudah dipanggil ke sini. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi seperti itu sedikit kita mengupas tentang hadirnya para leluhur ini yang datang ke Semar, luar biasa. Jadi kalau bagi saya pribadi tetaplah gitu kan. Jadi kita ini di akhir zaman, hidup di akhir zaman itu yang selamat ya yang diam. Maksudnya diam itu ya tetap diam memperbaiki ibadah kita gitu kan. Jadi komentar-komentar buruk itu terhadap apapun itu kita menulis apapun itu, kalau kita menulis dengan keburukan berarti yang buruk itu diri kita. Nah, ada keburukan dari kita, jadi cermin seperti itu. Semua itu kan timbulnya itu kan dari hati. Jika hati itu baik, maka semua yang keluar itu akan jadi baik. Tapi jika hati itu buruk, apapun itu semuanya akan jadi buruk. Jadi mari bersama-sama kita memperbaiki diri kita, dan mari kita bersama-sama memperbaiki ibadah kita, baik yang dari agama manapun. Setiap agama itu mempunyai sifat leluhur, maksudnya sifat keluhuran gitu kan. Semua agama itu pasti punya. Nah, tinggal diri kita aja, jika kita mendalami keagamaan kita itu dengan sempurna, ya insya Allah kita menjadi manusia yang sempurna. Itu kan menjadi manusia yang sempurna sebagaimana yang difirmankan Allah, kita ini sebagai khalifah gitu. Kita bisa menjadi pemimpin untuk diri kita sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari konten kita hari ini. Semoga ada manfaat yang bisa kita ambil. Jadilah penonton yang bijak bagi para hewan semuanya. Yang baik itu diambil, yang buruk ditinggalkan. Jadilah penonton yang bijak. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu. Tiga